Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Hampir bersamaan, semua orang yang hadir berdenyut-denyut, tanpa sadar menatap ke langit. Di celah ruang waktu di kedalaman langit, sosok kuat seperti dewa mendekat. Langit berguncang hebat, kekuatan ruang dan waktu kejam, dan tatanan serta aturan Zousu bergolak. Seperti bencana alam yang nyata. Tidak perlu diragukan sama sekali. Saat ini, siapapun yang berani mendekati masa lalu akan langsung terkoyak oleh kekuatan ruang dan waktu, dan akan dibombardir oleh aturan keabadian. Tapi sosok yang kuat itu sangat menakutkan. Semua orang terjebak di sana, keberadaan macam apa ini? Dewa, ingat URL. Di puncak Gunung Lingqiao Divine, kini, Xuanzong, dan para pemimpin lainnya tidak bisa menahan napas. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka semua mengundang karakter anak dewa dari alam para dewa, dan mereka secara alami sangat akrab dengan adegan seperti itu. Kali ini berbeda. Yang mengangkangi batas ruang dan waktu, mencoba turun ke dunia peri, jelas-jelas adalah dewa. Hukum jalan ilahi yang melekat di sekelilingnya sudah cukup untuk menembus batas ruang dan waktu. Tuhan. Mata Suyili berkedip-kedip di penjara seperti altar raksasa. Belum lama ini, ketika dia membuktikan alam agung, dia telah menyaksikan sosok para dewa. Pada saat inilah Suyi akhirnya mengerti bahwa kartu truf terbesar dari karakter anak dewa di konferensi persik ini sebenarnya adalah dewa. Ada juga dua kegunaan lainnya. Pertama, jebak diri sendiri. Yang kedua adalah menerima para dewa. 81 pembangkit tenaga listrik tingkat Taihe dan 18 dewa tingkat Taixuan yang ditembak sebelumnya adalah pengorbanan untuk para dewa rasa. Hanya darah dan nyawa mereka yang dapat memungkinkan Fu Tianyi untuk mengaktifkan larangan ilahi ini dengan seluruh kekuatannya, untuk menjebak dirinya sendiri dan memimpin para dewa. Adapun kepala sekolah dari kekuatan abadi utama seperti Qini dan Xuanzong, mereka tampaknya menjadi tuan rumah Peach Fair ini, tetapi sebenarnya mereka tidak berbeda dari dekorasi. Yang benar-benar mengendalikan semua ini adalah Fu Tianyi. Tidak, atau dewa yang akan turun ke dunia peri. Lagi pula, mengapa tidak membuat persiapan yang memadai sebelumnya untuk mengundang para dewa ke dunia? Tanpa instruksi dan kerja sama dewa itu, semua yang dilakukan Fu Tianyi tidak akan ada artinya. Pantas saja dia berani datang ke negeri dongeng secara paksa. Ternyata sama saja dengan pria botak Buddha lampu pembakaran. Yang diturunkan hanya dharma tubuh kehendak. Sebaris kata muncul di buku karma, Tuhan tunduk pada aturan dan ketertiban, tidak mungkin untuk datang ke dunia peri. Ini adalah hukum besi tertinggi. Kecuali jika ada bencana yang mempengaruhi zaman, peradaban, yaitu, yang disebut bencana zaman, jika tidak, besi ini. Hukum tidak dapat dilanggar oleh siapapun. Suyi mengerti, dan berkata, bagaimana kamu bisa lolos dari Burning Lamp Buddha terakhir kali? Buku sebab dan akibat tiba-tiba menjadi tercengang, dalam jalan sebab dan akibat, saya mewakili sumber dan permulaan asli, badan kehendak Dharma di area Buddha yang menyala lampu, apa yang bisa saya lakukan? Mengerti. Tapi kamu berbeda, kali ini, mungkin kamu juga sudah selesai. Kaligrafi sebab akibat berkata, kecuali Jian Laosan benar-benar menyerah padamu, kamu ditakdirkan untuk tidak menjadi lawan dari kehendak dewa. Suyi mendengus, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dia masih punya kartu hall. Hanya saja tidak digunakan. Leluhur keluargamu ini sangat berani, tentu saja kamu juga kejam. Di kejauhan, wanita berbaju hitam itu menghela nafas. Dia mengenali kedatangan kehendak para dewa yang sudah dekat, dan itu adalah leluhur klan Fu para dewa kuno, bernama Fu Hengxia, yang dianggap sebagai dewa Hengxia yang mulia. Sebaiknya Anda menunjukkan rasa hormat. Fu Tian melirik wanita berbaju hitam itu, jika aku membuat leluhurku marah, itu akan membunuhmu, dan dewa iblis di belakangmu hanya bisa mencubit hidungnya. Mengakui. Wanita berbaju hitam itu jelas tidak peduli, tapi tidak membantah. Dia juga tahu bahwa para dewa tidak bisa dihujat. Ini adalah konsensus semua praktisi di domain ilahi. Ledakan. Langit bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh. Kekosongan 10 penjuru kacau balau, menghasilkan pemandangan kehancuran seperti hari kiamat.
Sosok kuat itu telah menembus celah ruang dan waktu, dan akan segera datang. Penonton di kejauhan merasakan perih di depan matanya, pikirannya blank, tidak bisa lagi melihat apa-apa, dan kehilangan persepsi. Hal yang sama berlaku untuk tokoh-tokoh besar di Gunung Lingqiao. Tidak hanya mata mereka sakit, tetapi indera mereka juga ditekan. Mereka tidak bisa lagi melihat pemandangan atau merasakan gerakan apapun. Mata buta dan telinga tuli. Pada saat ini, sebuah kalimat muncul di benak mereka, dewa tidak dapat dilihat secara langsung. Namun, semua ini tidak berguna bagi Su Yi. Dia dengan jelas melihat bahwa sosok yang gagah itu adalah seorang pria berjubah ungu, dengan rambut panjang tergerai, kumis wilau mengambang, dan sepasang mata terbuka dan tertutup, seperti terik matahari di langit memindai dunia. Untaian hukum Shinto dibentuk menjadi bunga emas di jalan, menempel di sekitar pria berjubah ungu. Itu juga menjadi kekerasan. Fu Hengxia, leluhur tingkat dewa dari klan Fu kuno di alam ilahi. Pada saat ini, ekspresi Fu Tianyi menjadi serius, dan dia tiba-tiba mengepalkan tangannya dan berteriak. Naik! Penjara tempat Su Yi terjebak tiba-tiba bergejolak hebat, dan kemudian langsung membawa Su Yi menuju kedalaman langit. Tidak, orang itu tidak ingin datang ke negeri dongeng, tapi untuk membawamu pergi. Buku sebab dan akibat jelas terkejut, dan dengan cemas mengingatkan, apa yang kamu lakukan, cepat. Jangan bilang, kamu sudah keluar keterampilan. Dapat dilihat bahwa buku sebab akibat jauh lebih gugup daripada Su Yi. Jangan panik. Su Yi menghela nafas, tidakkah menurutmu ini sangat mengecewakan? Sebelumnya, dia ingin melihat kekuatan seperti apa yang akan dimiliki oleh kehendak dewa dan tubuh Dharma setelah turun ke alam abadi. Dengan cara ini, Anda juga dapat membandingkan kesenjangan. Lagi pula, Li Fuyu pernah berkata bahwa ketika dia berada di puncak peringkat Taixuan, dia membunuh para dewa. Ini telah lama menjadi tujuan Su Yi, yang percaya bahwa dalam latihan tingkat ketiga Taijing, dia tidak bisa kalah dari Li Fuyu. Karena itu, dia ingin melihat kekuatan pengereman kehendak para dewa dan Dharmakaya, untuk membandingkan kekuatan tempurnya sendiri dan melihat seberapa besar kesenjangannya. Dulu, sayangnya, harapannya pupus. Badan Dharma kehendak para dewa itu sama sekali tidak bermaksud untuk datang ke negeri dongeng, melainkan untuk mengambil paksa diri yang terperangkap di penjara dari negeri dongeng. Ingat janjimu, selain berutang budi padaku karena menangkap Su Yi kali ini, buku karma juga harus dikembalikan kepadaku. Pada saat ini, melihat penjara dengan Su Yi bergegas ke kedalaman langit, wanita berpakaian hitam itu jelas benar-benar santai. Tenang. Fu Tianyi berkata dengan ringan, ini adalah kesepakatan antara tetua dari dua klan kami, dan kami tidak akan pernah pergi ke kolam. Saya bersedia mengakhiri permainan secara langsung, bagaimanapun juga, saya kurang berani, dan saya bertaruh benar. Iya, dia berjudi. Agar, pada saat ini, Su Yi, yang direduksi menjadi mangsa, secara pribadi dikirim ke leluhur. Dan sekarang, tujuan itu hampir tercapai. Hal ini membuat Fu Tianyi sangat bersemangat. Dia tahu betul apa yang diwakili Su Yi, yang bertanggung jawab atas reinkarnasi, kepada para dewa. Tapi pada saat ini, nyanyian pedang yang besar dan halus tiba-tiba terdengar, membuat Fu Tianyi dan wanita berbaju hitam itu berdengung, dan bintang-bintang emas muncul di depan mereka. Keduanya tiba-tiba mengangkat kepala, dan melihat Su Yi, dan tiba-tiba pedang Dao keluar. Ledakan. Sebagai kertas. Dan pedang Dao berayun ke atas dan menabrak kedalaman langit, samar-samar terlihat, di pedang Dao, seorang pria berjas hitam panjang muncul. Sosoknya seperti satu-satunya pinus di tepi tebing, dan temperamennya seperti awan di langit. Ini adalah Li Fuyu. Kamu adalah. Dalam celah ruang waktu, kehendak Hengxia God Venerable tercengang. Mata Li Fuyu tenang, dan dia melambaikan lengan bajunya. Pedang 9 penjara menembus udara, menembus kehendak Hengxia God Venerable, bahkan tanpa mengucapkan kalimat lengkap, dibom menjadi percikan hujan ringan yang tak terhitung jumlahnya. Li Fuyu menggelengkan kepalanya sebentar, dan berkomentar untuk pertama kalinya, badut yang melompat di atas balok tidak sedap dipandang. Su Yi. Kekuatan Dao karmaku yang tersisa hanya dapat membantumu paling banyak 3 kali,
dan itu hanya ditujukan pada dewa, di bawah dewa, tidak layak mati oleh pedangku. Li Fuyu menoleh untuk melihat Su Yi. Masih tidak manusiawi. Kemudian, seluruh sosoknya berubah menjadi hujan cahaya dan menghilang ke dalam pedang 9 neraka. Pedang 9 penjara kembali ke lautan pengetahuan Su Yi. Orang ini jauh lebih arogan dariku. Su Yi diam-diam berkata. Segera, dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Lagi pula, bukankah Li Fuyu sendiri? Yang disebut perbedaan tidak lebih dari kehidupan saya sendiri. Pada saat ini, Fu Tianyi dan wanita berpakaian hitam tercengang, terpana, dan mata mereka bulat. Sukses sudah dekat. Siapa sangka, dalam sekejap mata akan hancur. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa kehendak Hengsha God Venerable dibombardir dan dibunuh seperti selembar kertas. Adegan itu hampir membuat kedua hati runtuh. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi barusan? Mengapa Su Yi, yang telah terperangkap sepanjang waktu, memiliki pembunuh yang sangat mengerikan? Banyak keraguan muncul di benak mereka. Antisipasi, kegembiraan, dan kegembiraan sebelumnya juga menghilang. Benar-benar terpana. Pada saat ini, Su Yi telah jatuh dari langit. Sudah berakhir. Dia menatap Fu Tianyi. Pedang yang melayang di atas kepalanya menebas di udara. Fu Tian tiba-tiba sadar dan mendesak Dao Burning Fan untuk bertarung dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Kipas pembakaran Dao melesat mundur. Seluruh tubuh Fu Tianyi terguncang dan seluruh tubuhnya bergejolak dengan darah. Tanpa bantuan, malam gelap tanpa surga, dan harta karun ilahi era di tangannya sepenuhnya dikendalikan oleh pedang, Tao ini dapat dianggap sebagai anak dewa kelas atas. Masih belum cukup. Sebelum dia sempat bereaksi, dia dibombardir oleh energi pedang yang kacau di tempat. Dan wanita berbaju hitam itu menjerit, berbalik dan lari. Ledakan. Dia menghancurkan jimat rahasia terlarang untuk melarikan diri, dan pada saat yang sama, sosok itu menyapu langsung ke peta penjara darah. Sayangnya, yang tidak diketahuinya adalah bahwa lusa, tubuh arwah penjaga Arhat Kayun, yang berada di bawah singgasana Buddha Tahta, telah juga pernah seperti ini, melarikan diri. Jika tidak, dia ditakdirkan untuk tidak melakukannya. Saya melihat kilatan cahaya pedang. 30.000 mil jauhnya, penjara darah 10.000 setan terkejut, diblokir oleh cahaya pedang, dan meledakkan harta era ini ke langit, seperti beberapa keinginan seperti kanvas yang robek. Wanita berpakaian hitam yang bersembunyi di dalamnya langsung terguncang, sosoknya terhuyung sebelum dia bisa berdiri diam, dan pedang Ki yang kacau telah meledak dan membunuh. Tidak. Wanita berbaju hitam itu berteriak dan berjuang mati-matian. Tapi sia-sia. Tanpa perlindungan harta suci, bagaimana dia bisa memblokir kekuatan pedang yang begitu dekat dengannya? Dalam sekejap, tubuh Anggun cekung dan cembungnya tenggelam dalam energi pedang yang kacau, dan tubuh serta jiwanya benar-benar musnah. Pedang ke barat, potong musuh sejauh 30.000 mil. Tapi bagi Ji Jian, 30.000 mil hanyalah jarak yang dekat. Ini adalah kengerian dari relik kekacauan peringkat ketiga. Hancurkan musuh di luar cakrawala. Wanita berbaju hitam itu meninggal secara tragis. Harta karun era, penjara darah 10.000 setan, merintih, lalu menghilang. Dari awal hingga akhir, Su Yi bahkan tidak mengetahui asal-usul dan identitasnya. Tapi tidak ada yang penting. Ingat URL. Langit yang hampir runtuh dan runtuh, berangsur-angsur kembali sunyi. Orang-orang yang tadinya kaget dan kehilangan akal sehatnya kembali sadar satu demi satu, dan penglihatan mereka menjadi jelas. Sampai mereka melihat hanya Su Yi yang berdiri sendirian di bawah langit, semua orang tercengang. Penjara yang pernah menjebak Su Yi telah tiada. Retakan ruang waktu di kedalaman langit juga hilang. Bahkan sosok dewa itu juga hilang. Ini apa yang terjadi? Orang gemetar. Sebelumnya, jiwa mereka terguncang, pikiran mereka kosong, mereka tidak melihat atau mendengar apapun, dan mereka benar-benar kehilangan persepsi tentang dunia luar. Oleh karena itu, mereka tidak pernah melihat bahwa pedang 9 penjara bangkit, menerobos penjara, dan membunuh 9 surga. Aku belum pernah melihatnya. Li Fuyu menebas kehendak Dewa Hengsha di luar celah ruang waktu dengan pedang.
Tentu saja, saya belum pernah melihat Sui membunuh Fu Tianyi dan wanita berpakaian hitam dengan pedangnya. Tapi, ketika melihat Sui berdiri sendirian di langit, siapa yang tidak bisa menebak hasil dari pertempuran ini? Untuk sesaat, suasana yang semula tertekan dan sunyi pecah, dan keributan yang tak terhitung jumlahnya mendidih antara langit dan bumi seperti pot. Lord Evernit menang. Suara seseorang bergetar. Harus menang. Seseorang tegas. Bukankah ini berarti para dewa pun tidak dapat membantu Tuan Yongye? Ada yang kaget. Tuan Yongye sendirian, membunuh Taihe 81, membantai Taixuan 18, membunuh putra Tuhan, mengalahkan para dewa, sungguh luar biasa. Seseorang menghela nafas dan jantungnya berdebar. Pedang menunjuk ke langit, dan tak terkalahkan. Apakah ini berarti Tuan Yongye mengalahkan dewa hari ini? Penontonnya sensasional, dan segala macam suara bergema di langit. Pertempuran sebelumnya terlalu berbahaya dan menakutkan, terutama ketika dewa muncul, itu membuat semua penonton merasa putus asa dan tidak berdaya. Tidak banyak orang yang percaya bahwa Sui dapat mengatasi bencana seperti itu. Oleh karena itu, bisa dibayangkan kegembiraan dan keterkejutan orang-orang saat melihat Sui menang. Tuhan semua dewa dikalahkan. Zine gemetar tak terkendali, tidak bisa menerima semua ini. Tidak, itu dewa, di atas jalan abadi, berjalan di sungai panjang zaman, bagaimana bisa dikalahkan? Utusan ilahi Yuebo pucat dan tersesat. Dia adalah pengawal Fu Tianyi, jadi jelas bahwa dewa yang muncul sebelumnya adalah Dewa Hengxia yang mulia dari klan Fu kuno. Tapi dia tidak bisa membayangkan bagaimana Hengxia God Venerable akan kalah. Nyonya Dewi adalah sosok raja tertinggi di alam ilahi, dengan darah dewa mengalir di tubuhnya, bagaimana bisa menderita? Li Yuquehua, utusan ras iblis alien, muram dan tidak bisa menerima semua ini. Kalah. Bagaimana ini bisa? Bagaimana Sue bisa begitu kuat? Ling Qiao Sensan naik turun, semua orang ketakutan dan kedinginan. Karena, kali ini tidak hanya sekelompok dewa yang berpartisipasi, tetapi lebih banyak dewa yang muncul. Tapi semua ini dihancurkan oleh Sui sendirian. Pukulan ini tidak diragukan lagi terlalu berat, dan membuat orang hampir pingsan. Pada saat ini, Sui berdiri di bawah langit di depan Ling Qiao Sensan, jubahnya mencicit tertiup angin, dan pedang tepat di atas kepalanya mengalir seperti megah The Chaos Sword Ki dari air terjun. Lihat sekeliling, tidak ada musuh di langit. Dia membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan kendi, mengangkat kepalanya dan minum. Sudah selesai. Belum. Saat berikutnya, Sui melihat ke atas Ling Qiao Divine Mountain, dan berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika kamu membenciku lagi, kamu tidak boleh berkolusi dengan orang asing. Setan. Satu kalimat untuk meredam semua suara penonton. Orang-orang seperti Li Sehu dan Jian Lunzi tiba-tiba mengerti arti dari kalimat ini. Perhatikan bahwa sebelum era Immortal Val, yang paling dibenci oleh Lord Yongye adalah pengkhianat yang berkolusi dengan alien demon. Intinya Lord Yongye ditatap oleh Sui, kini dan yang lainnya merasa kedinginan di tubuh dan pikiran, hampir mati lemas. Kolaborasi, dasar tiran konyol. Tiba-tiba, utusan dari iblis asing, Li Yuxue, berkata dengan dingin, apakah Anda benar-benar berpikir bahwa 9 klan spiritual bersedia menerima kedamaian abadi Anda? Dunia, katakan, ini semuanya diatur oleh para dewa. Jika kamu tidak setuju, kamu bisa pergi ke dewa untuk menyelesaikan akun, tapi kamu berani. Sui melirik wanita itu dan berkata, kalau aku takut, bagaimana kehendak dewa mati begitu saja? Dan Antek, bagaimana matinya? Ekspresi Li Yuxue membeku. Sebelum dia bisa menjawab, Sui tiba-tiba menekan tombol, juga, kamu tidak pantas berdiri berbicara denganku. Li Yuxue, yang basis kultivasinya sebanding dengan sosok tingkat Taihe, langsung ditekan dan berlutut, lututnya hancur, dan darah mengalir di tanah. Dia menunjukkan rasa sakit, mengangkat kepalanya dengan tajam, dan berkata dengan ekspresi berbisat, tunggu, Wang Ye, setelah menghancurkan susunan para dewa, 9 suku di alam spiritualku pasti aku tidak akan membiarkannya pergi, dan di masa depan, dunia abadi ini pasti akan jatuh ke dalam darah dan hujan tanpa akhir karena tindakanmu hari ini. Suara bagi dunia.
Su Yi tidak bisa menahan tawa, aku bosan mendengar omong kosong semacam ini jauh sebelum era Xianyun. Angkat tanganmu sedikit. Ledakan. Li Yuxue meninggal secara tragis di tempat. Su Yi memandang Qini, Xuanzong, dan lainnya. Pada saat ini, tanpa menunggu Su Yi berbicara, semua kepala sekolah panik. Su Yi, Anda juga mengatakan sebelumnya, bahwa bencana tidak sebaik orang yang tidak bersalah. Saya telah memaafkan kehidupan orang-orang yang terkait dengan Anda sesuai dengan Anda instruksi. Apakah Anda berencana untuk kembali sekarang dan membunuh mereka semua? Kepala Sekte Shen Huo Nan Wu Jiu berteriak. Suara dan suara. Tapi semua orang bisa melihat bahwa kepala sekolah yang memimpin sebuah kekuatan raksasa sebenarnya keras. Kamu tidak bersalah. Su Yi mencibir, tentu saja, apa yang saya katakan masih diperhitungkan. Setelah membunuh Anda, itu tidak akan memengaruhi keluarga, klan, kerabat, dan teman Anda. Saat dia berbicara, dia mengusap lengan bajunya. Ledakan. Nan Wu Jiu, karakter tingkat Taiwu, tidak punya waktu untuk bereaksi, dan diledakkan sampai mati di tempat oleh pedang Qi. Ini mendorong semua orang untuk runtuh, satu persatu sangat sedih, takut, dan putus asa. Tidak ada bedanya dengan domba yang disembelih. Dan pemandangan seperti itu membuat penonton di kejauhan benar-benar mendidih, dan banyak orang tidak bisa menahan tepuk tangan dan merasa sangat bahagia. Sebelumnya, para kepala sekolah dari raksasa-raksasa abadi itu berada jauh di atas, dan mereka berkolusi dengan iblis asing secara besar-besaran. Siapapun yang menentang mereka akan ditindas dengan kejam oleh mereka. Kesombongan dari kesombongan sangat menyakitkan. Tapi sekarang, mereka seolah-olah hidup, tetapi sebenarnya mereka tidak berbeda dengan tahanan yang menunggu untuk diadili. Siapa yang tidak bisa heboh dan bahagia? Tiba-tiba, Master Sekte Qianyuan Jianzai Putong berlutut di tanah dan berkata, Tuan Yongye, saya tidak dapat menahan diri dan harus menerima pengaturan para dewa untuk bertindak. Saya juga berharap Anda akan terbuka ke internet, dan saya bersedia menebus kesalahan dan mengubah masa lalu. Kepala sekolah dari kekuatan tingkat raksasa yang mengintimidasi satu sisi benar-benar berlutut seperti ini. Ini menyegarkan kembali kognisi masyarakat. Qianyuan Jianzai Zhangjiao, berlutut di tanah, hancur dan hancur. Su Yi, jangan lupa, sandera itu masih ada di tangan kita. Orang besar pasti marah, membuat ancaman, dan mengambil risiko sepenuhnya. Su Yi mendengus dan berkata dengan tenang, selama para sandera itu kehilangan satu jari, aku akan menarik kembali janji yang aku buat dan membunuh semua dan kamu dan semua orang yang terlibat, kamu bisa mencobanya sekarang. Bersikaplah kejam, dia tidak pernah takut. Soal ancaman, dia tidak pernah peduli. Dan realitanya seringkali ketika kamu lebih kejam dan lebih kuat dari musuh, musuh tidak akan berani main-main dengan mudah, dan kamu akan semakin bimbang. Seperti sekarang, pria besar itu tercengang, ekspresinya tidak menentu, dan dia tidak berani mencoba, seperti yang dikatakan Su Yi. Su Yi berkata kematianmu juga dapat menyelamatkan banyak orang yang tidak bersalah, dan sedikit berharga untuk mati, bukan? Suara itu masih bergema, dan pria besar itu juga dipenggal di tempat. Anggota setingkat kepala sekolah terbunuh satu demi satu, memohon belas kasihan dan ancaman bukanlah hal yang baik, dan adegan itu akan membuat semua orang menjadi gila. Sebagai raksasa setinggi langit di dunia peri, mereka tidak pernah merasa begitu putus asa, tak berdaya, dan runtuh. Tidak pernah terpikir bahwa pesta persik, yang mereka persiapkan dengan hati-hati hari ini, akan mengubur seumur hidup mereka. Lawan dia. Seseorang meraung, matanya merah, dan bersama beberapa orang besar, mereka membunuh Tianyu. Namun, hanya dalam jentikan lengan baju Su Yi, orang-orang besar ini menghilang. Seperti ngengat kenyala api. Banyak orang berteriak ngeri dan lari seperti anjing yang berduka. Tapi di tengah perjalanan, dia tanpa ampun dibantai oleh pedang Qi yang jatuh dari langit satu demi satu. Darah. Jeritannya menakutkan. Adegan berdarah seperti api penyucian Shenluo dipentaskan di Gunung Lingqiao. Su Yi berdiri di bawah langit. Menonton semua ini dari kejauhan, mereka semua kaget. Betapa cantiknya, betapa mempesonanya sosok-sosok besar itu dalam beberapa tahun terakhir,
seberapa tinggi di atas, otoritas mereka mengerikan, dan satu perintah dapat membuat dunia bergetar. Ini adalah eksistensi yang hanya dapat dilihat oleh ratusan juta biksu. Tapi sekarang, seperti orang berdosa yang buntu, dihukum mati satu per satu. Adegan seperti itu, apalagi di dunia ini, atau di masa lalu, belum pernah terjadi. Jika menyebar, pasti akan mengguncang dunia peri. Insiden ini juga akan tercatat dalam sejarah, mengejutkan masa lalu. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.